sekarang kita bisa saksikan sendiri, kita bisa rasakan sendiri. Kan namanya iman itu kan yaji wayangus, naik, suka tuh turun, tapi kebanyakannya tuh turun. Apalagi sekarang ya, ada setan yang namanya setan gepeng. Tahu setan gepeng bu? HP. HP itu setan setan gepeng. Setan gepeng. Udah mengganggu kita semuanya itu. Generasi-generasi kita banyak yang terbuai dengan setan gepeng ini. Belajarnya masa 1 jam di online, main gamenya berjam-jam. Ada FF, ada Mobile Legends, ada apa lagi? Rapor dan yang lainnya. Pada hafal dia mas. Itu kalau udah main nggak ingat waktu dah. Nah ini akan melemahkan keimanan. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang hari ini yuk sama-sama kita kuatkan iman kita. Iman yang sudah ada pada diri kita masukkan ke dalam hati kita tanpa keraguan. Karena sekarang banyak orang yang ragu dengan keimanannya. Diragu-ragu, dibikin ragu kita dengan keimanan kita. Kenapa? Yaitu untuk menjauhkan dari ajaran agama kita. Terutama generasi-generasi kita ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian gak ragu dengan keimanannya. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka bahkan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Nah pada ayat ini perlu kita garis bawahi kata-kata tsumma lam yartabu. Mereka nggak ragu dengan keimanannya. Kenapa mereka nggak ragu dengan keimanannya? Karena keimanannya ditanamkan ke dalam hatinya tanpa keraguan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar kisah Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah SWT, "Shadaqta ya Rasulullah." Aku percaya, aku yakin engkau benar ya Rasulullah. Kenapa? Karena keimanannya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain menjadi kafir, apalagi orang kafir mengatakan gila Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kacamata keimanannya, dan keimanan ini harus ditanamkan ke dalam hati kita tanpa keraguan. Allah perintahkan sholat ya sholat. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, kita keluarkan. Allah perintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Yuk sama-sama kita didik anak-anak kita dengan baik. Jadi perintah-perintah Allah sebesar apapun kita jalankan. Larangan Allah sekecil apapun kita tinggalkan. Itu yang harus kita jalankan dan kita kuatkan dalam iman kita. Ada kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah adalah seorang budak, kulitnya hitam, bahkan belum dimerdekakan. Bilal beriman pada Rasulullah. Dia mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa amantu bi Rasulillah, dan juga aku beriman kepada Rasulullah. Ternyata keimanan Bilal
Keimanan Bilal diketahui oleh tuannya karena memang Bilal adalah seorang budak. Dipanggil Bilal, wahai Bilal, apakah benar kau telah memeluk agama Islam? Apakah benar kau telah mengikuti ajaran Muhammad? Bilal gak ragu lagi mengatakan, ya, amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasul. Kamu tahu ya wahai Bilal resikonya? Tinggalkan ajaranmu itu, ajaran Muhammad tinggalkan. Kau kembali kepada ajaran nenek moyangmu, menyembah Lata dan Uzza. Tapi sekali lagi Bilal menjawab dengan tegas, tidak. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah subhanallah. Yang akhirnya Bilal diseret ke tengah pada pasir yang luas. Untuk apa? Untuk disiksa Bilal. Dilepaskan bajunya, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, ditindihi batu yang begitu besar. Begitu sakit yang dirasakan Bilal. Enggak sampai di situ Bilal disiksa, dicambuk Bilal berkali-kali begitu sampai terkelupas kulitnya, terkucur darahnya. Itu pedih yang dirasakan Bilal. Tapi yang keluar dari lisannya, yang keluar dari mulutnya hanyalah Allahu Akbar lagi. Ahad. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Hanya Allah yang satu. Hanya Allah tempat aku minta pertolongan. Hanya Allah yang ku sembah. Itu yang keluar dari mulut Bilal, walaupun disiksa sedemikian. Kenapa? Karena Bilal telah menanamkan keimanannya dalam hati tanpa keraguan. Walaupun nyawa taruhannya. Nah, sekarang kita lagi diuji nih, hampir mau 3 tahun sama yang namanya ibunya corona, ya, hampir 3 tahun. Bukan nambah keimanan kita, malah turun iman kita. Apalagi yang namanya orang kaya, takut sama corona, takut sama mati. Ya, kalau saya ada jamaah murid yang memang nggak kayak gitu hartanya, udah takutnya, ya. Bagi itu ketemu saya jauh, udah pakai masker jauh. Ya, saya juga pakai masker. Ya. Nah itu, akhirnya saya kasih masukan. Jangan jangan begitu Mak. Ya, corona ini makhluk Allah. Ya, kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah kita dijauhkan yang dari penyakit ini. Ya, kenapa? Karena saya yakin yang ada firman Allah di dalam hadis qudsi, ahlul zikri, ahlul mudarasah. Orang yang ingat Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan hatinya terpaut dengan Allah, ahlul mujalasah, kata Allah. Dia duduk bersamaku, kata Allah. Bagaimana kalau sudah duduk bersama Allah? Tenang hati kita. Kita duduk sama pacar kita. Iya. Tenang, karena Allah melindungi kita. Ahlul zikri, ahlul mujalasah. Baik para jemaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah SWT. Poin yang pertama adalah keimanan. Jadi baca sesuatu dengan keimanan kita. Dan iman ada di hati kita. Sekarang orang banyak takut mengatakan yang hak, memang hak. Berani mengatakan hak, risikonya penjara. Ini akhir zaman begitu. Bahkan yang salah
dibela. Kita mau diadu domba. Kita mau diadu dombanya, anak jangan dah. Kuatkan aja imannya. Kita ada, tapi alhamdulillah kita semua cinta dengan NKRI. Kita nggak mau dipecah belah. Kita nggak mau diadu domba. Ini yang senang mereka, yang ingin rusak negara kita dan kita. Akhirnya umat Islam harus pandai membaca situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Karena memang awal yang diperintahkan pada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya pengen atas anak-anak dulu ya. Kalau memang bisa, jadi saya kasih hadiah. Dengarin nggak tadi? Dengar ya. Tadi saya baca ayat Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu ila akhir. Itu surat apa? Ayat berapa? Yang bisa 50.000? Hah? Atau putrinya Ustazah jangan dulu ya? Ada nggak? Jangan-jangan Ustazahnya nggak tahu, wah nggak dengerin. Ayo ada. Nah ini yang saya kurang menyukai di majlis taklim, di masjid, ya, di majlis zikir, di majlis ilmu, ini yang saya kurang sukai. Kenapa? Karena ada 4 yang kita dapat dalam kita hadir di majlis ilmu itu. Ya. Pertama, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, mentok. Kok bisa? Kau tak bisa? Apalagi Jumat Pak ya. Jumat masjid sekarang pada bagus banget kah? Ya, udah pakai AC, di luar panas, masuk ke masjid enak adem. Nah, cari dah tempat yang favorit. Tahu gak tempat favorit? Tembok, ya, pojokan, sama tiang. Itu tempat. Nah, kalau sudah senderan ngapain? Nah, itu. Khotib Jumat matra, ittaqullah, kita harus bertakwa kepada Allah. Kenceng. Pandai itu nggak dengar. Ya. Dan itu nggak dengar. Aja masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mentok. Udah tidur ngiler lagi. Mentok. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kayaknya sih dengerin. Ya tadinya kayak dengerin. Ditanya diem. Ya. Surat apa tadi? Surat Al-Hujurat ayat 15. Ya. Tuh 2 masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang ketiga masuk kuping kanan, diserap oleh otak menjadi alhamdulillah, kita dapat ilmu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kalau sudah menjadi ilmu, masukkan ke dalam hati kita seperti iman, tanamkan ke dalam hati kita tanpa keraguan. Ya. Jadi nggak sekedar banyak orang yang berilmu, tapi korupsi. Ada nggak yang korupsi? Banyak orang yang berilmu tahu ngelawan sama orang tua nggak boleh, ngelawan sama guru nggak boleh. Ada tak boleh ngelawan sama orang tua sama guru? Ada tak? Ya. Hanya sekedar tahu nggak cukup, masukkan ke dalam hati kita. Ini 4 terdapat dalam menuntut ilmu. Lanjutkan lagi.
Jadi harus bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapat, ketika kita yakini ilmu itu kita masukkan ke dalam hati kita. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj itu hikmahnya adalah ibadah. Ibadah apa? Kalian tahu ibadah sholat? Ibadah sholat itu adalah pangkal-pangkal daripada ibadah-ibadah yang lain. Puasa perintahnya melalui malaikat Jibril. Zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain itu melalui malaikat Jibril. Tapi sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu pentingnya ibadah sholat. Jadi kalau kalian ingin baik hidup kalian, sukses hidup di dunia, bahagia di dunia, selamat di akhirat, jangan tinggalkan ibadah dan ibadah sholat ini. Dan kita sama-sama ketahui bahwa yang pertama kali nanti dihisab, pertama kali dihitung adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Oh, nanti di hari kiamat yang ditanyakan terlebih dahulu adalah sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat sa'iru amali. Apabila sholat kita baik, insya Allah amal-amal yang lain pun akan baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka amal-amal yang lain pun akan buruk. Oleh karena itu saya mengajak dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, yuk sama-sama kita perbaiki ibadah dan ibadah sholat kita. Bagaimana memperbaiki ibadah sholat? Pertama, dari segi waktu. Yuk sama-sama tepat waktu kita hadir di masjid, tepat waktu kita menjalankan ibadah sholat. Ini kadang-kadang kita kalau dunia kita buru-buru takut ketinggalan, tapi giliran akhir nggak berani kita. Coba diumumkan nanti SMP Negeri 257 akan kedatangan Gubernur DKI. Siapa Gubernur DKI? Siapa? Dan Ahok. Akan diumumin kedatangan Gubernur DKI. Itu kita udah kita udah siap-siap tuh. Bahkan 2 jam sebelumnya kita udah rapi, anak-anak pun kita rapikan. Inilah dunia. Giliran ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dulu, tanggung kerjaan, masih koreksi soal azan berkumandang. Tuh kadang-kadang kita itu dunia. Harus ngejar target. Itu dunia. Tinggalkan dulu, kita perbaiki ibadah sholat kita ini. Pertama, awal waktu. Yang kedua, apa? Dari segi pakaian kita. Segi pakaian nih. Kadang-kadang kan kita sembarangan, apalagi sholat nggak berjamaah di rumah. Kadang-kadang pakai kaosnya kaos oblong lagi. Emang sah sih dalam ilmu fikih? Boleh, silakan. Ya, tapi sopan nggak menghadap Allah? Kita mau menghadap Pak RT RW, apalagi gubernur rapi pakai kita. Kita ngajak dulu, kita nyisiran dulu, kita pakai minyak wangi. Kenapa? Yang kita hadapi adalah orang penting. Nah sekarang yang kita hadapi adalah Allah. Bagaimana? Kita harus memperbaiki nih pakaian kita.
Harus rapi, harus wangi, nggak sembarangan. Apalagi anak-anak. Habis olahraga, sholat asar, ada pakaian olahraga, di belakangnya ada bacaannya. Apa bacaannya? Ronaldo. Oh, iya. Sholat berjamaah, Allah Akbar. Yang di belakangnya, di belakangnya nih, usuk dah. Niatnya juga usuk, Allah Akbar. Pakai meruning mata, memejamkan mata biar tambah ketika dibuka matanya, di depannya ada tulisan. Kira-kira baca. Baca nggak? Apa? Nggak ada bacanya baca. Pasti susunya kiai ustaz. Kalau ada tulisan dia baca. Karena nggak khusus jadi. Perbaiki pakaian kita. Ini kadang-kadang punya sejadah. Punya benar? Biji? Alhamdulillah. Kalau saya lihat di mengkena musola kampung tuh, ya itu sampai ada kotoran cicaknya, udah lama nggak dicuci. Bahkan sejadah musolahnya sudah hilang itu menaranya, sampai botak. Ya. Nah kita bisa kan nih, punya sejadah, punya biji, punya pakaian yang bagus, itu untuk akhirat kita. Dan itu akan menjadi tanggung jawab kita atau akan menjadi saksi kita. Tapi giliran HP rusak, langsung diganti. Kalau HP rusak langsung diganti. Kenapa? Itu dunia. Kita berani berkorban untuk dunia, tapi berkorban untuk akhirat kadang-kadang kita nggak berani. Karena gantinya setahun sekali. Ya. Baju kita bermerek-merek bahkan berwarna-warni di lemari kita. Ya buktinya kalau mau kondangan ibu-ibu itu lama banget nunggu. Ya. Bingung milih pakaian. Makanya perbaiki dari segi pakaian kita untuk beribadah. Nih ibadah sholat perbaiki, waktu perbaiki, pakaian dan perbaiki juga yang namanya bacaan-bacaan kita. Jangan sampai baca surah Fatihah saja ngarang itu. Baca surah Fatihahnya nggak pas, nggak benar ya. Perbaiki, yuk sama-sama di acara peringatan Isra Mi'raj ini harus kita tingkatkan yang namanya ibadah, terutama ibadah sholat kita. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, kita marah kalau agama kita dihina, betul. Bahkan ada yang menyamakan suara azan dengan suara bubu, kita pun marah. Masih alhamdulillah masih ada keimanan kita. Ya. Kita marah ketika Nabi kita dihina, agar agama kita dilecehkan, kita marah itu. Tapi kadang-kadang kita nggak marah, bukan. Di dalam rumah kita, di sekolah kita ada yang merobohkan agama. Siapa yang merobohkan agama? Tahu siapa yang merobohkan agama? As-salatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu ada tiangnya agama. Salat tiangnya agama, yang menegakkan agama, yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Anak-anak kita nggak salat berarti anak-anak kita merobohkan agama. Kita mempunyai suami kita nggak sholat, suami kita merobohkan agama. Istri kita tidak sholat, berarti istri kita merobohkan agama. Ini nggak marah. Bangun pagi anak-anak kita disuruh, ayo cepet udah mau siang ini, sekolah ntar kesiangan, Padahal sekolah nggak ada yang masuk jam 5 subuh, nggak ada. Ya paling setengah 7, jam 7 lah.
tapi kita lupa dengan mengabdi kepada Allah. Sholat subuh nak, sholat subuh dulu perintahnya, bersihkan dulu hati kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan merasa kasihan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa kasihan. Kasihan masih pagi banget, sekolah kan jam 7, nanti dah jam 6 baru dia bangun. Ya, itu bukan kasihan, menjerumuskan anak kita ke neraka. Kita juga seorang pendidik, lihat anak-anak kita bagaimana. Ya, kalau waktunya sholat zuhur, asar, yuk sama-sama. Jangan sampai ada yang meninggalkan. Ini yang kedua. Jadi Isra wal Mi'raj hikmahnya adalah sholat. Yang ketiga adalah akhlak. Bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak ada ujian ketika Isra wal Mi'raj. Ketika jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada 3 panggilan. Panggilan sebelah kanan, panggilan sebelah kiri, dan panggilan ada yang di depan. Panggilan yang sebelah kanan adalah dari Yahudi. Panggilan dari sebelah kiri adalah Nasrani. Dan panggilan yang di depan adalah seorang wanita. Nabi kita Muhammad SAW tidak mendengarkan, tidak menghiraukan panggilan itu. Tiga-tiganya tidak dipanggilkan karena memang itu ujian. Yang akhirnya ditanyalah Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, apa ibarat panggilan itu? Ya Rasulullah, ya Muhammad, bagus kau tidak menghiraukan, kau hiraukan itu panggilan dari kananmu. Yang nanti kalau kamu ikut atau mengikuti panggilan itu, mendengar panggilan itu, maka umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Nah, sekarang di akhir zaman juga begitu. Banyak tingkah laku kita seperti orang-orang Yahudi. Panggilan kiri Nasrani, kamu hiraukan juga. Yang depan ini nih seorang wanita, tapi wanitanya wanita nenek-nenek. Tapi nenek-nenek ini nggak kelihatan nenek-nenek, karena memang begitu pelapornya dengan pakaian-pakaian yang nyentrik lah sekarang, akan tergoda kita kalau nggak kuat iman dan akidah kita. Nah, Rasulullah SAW kuat keimanannya karena memang telah dibersihkan hatinya sebelum yang menjalankan Isra wal Mi'raj. Ya. Dihiraukan, siapa ini? Wanita seorang nenek ini. Ternyata ini gambaran dunia. Bagus. Nabi kita Muhammad SAW menghiraukan ini. Kalau dia turut, ya, atau mau mengikuti panggilan ini, maka umatnya akan menjadi hubud dunia, cinta kepada dunia. Ya. Menghiraukan saja, banyak kita yang cinta dunia. Ya. Nah, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW ya menjadi imam para rasul. Ya, sholat 2 rakaat di situ, baru naik ke Sidratul Muntaha. Nah, artinya apa? Ya, begitu mulia kita punya Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia beruntung kita mempunyai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nah, generasi kita ini dijauhkan dari akhlakul karimah, dijauhkan dari akhlak yang mulia. Makanya disodorkan HP, disodorkan permainan, ya, agar jauh dari akhlak mulia. Makanya tak heran anak muda udah gak menghormati yang lebih tua kepadanya. Adik tidak mengindahkan kakaknya, ya. Dan anak juga banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak murid juga sudah banyak yang berani dengan gurunya. Ini yang harus kita perhatikan dan kita rubah. Harus menciptakan akhlakul karimah, ya. Berakhlak.
sopan, adab yang kita kedepankan. Para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah jam berapa ini? 10 kurang 7. Kurang 7. Kita sampai jam 10 aja ya. Baik. Kita tahu hadisnya begitu populer, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk membina akhlak ini ya. Jadi pernah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini 3 fondasi untuk mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang pertama, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Ya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, bukan hanya di mulut saja. Ya, takwa khauful jalil wal amal bima bitanjil wal istidadu liyaumir rahim. Takwa takut kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan mempersiapkan diri untuk hari kemudian. Itu takwa. Di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun kita takwa pada Allah. Khauful jalil. Yang kedua, ya, kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, tamhuha. Insya Allah perbuatan baik itu akan menghapus dari perbuatan jelek atau kemaksiatan kita. Jadi kita memang sebagai manusia susah, ya, untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa kita itu kita hapus dengan amal soleh. Ya. Kita iringi dengan amal soleh. Ya. Terus bertobat kepada Allah. Ya. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini 3 fondasi. Ya. Bertakwa, mengerjakan amal soleh, dan bergaul, bersosial pada siapapun tanpa melihat agama, ras, dan yang lainnya, berakhlak dengan yang mulia. Nah, ini insya Allah akan menciptakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Baik, sebenarnya saya kirain kemarin ada jamaahnya, ada apa, anak santrinya. Ya. Saya memutar lagi, ternyata jumpa. Alhamdulillah, saya udah siapin hadiah ini sebenarnya di sini. Tapi yang ada di sini aja nih, yang ada di sini. Beruntung kalian. Tapi harus jawab dulu. Ya, baik. Siapa nama saya aslinya? Gak usah nengok sono. Tuh kan. Jadi lo jangan nengok aja gitu. Ustaz Ahmad. Tuh, pantas nggak dengerin, nggak kenal saya sih. Ya, apa tuh Ustaz Ahmad Beriansa. Tadi juga saya sebutin, MC juga nyebutin. Ya, udah. Sekarang sebutkan rukun sholat. Sebutkan rukun sholat. Ayo, beli 100.000 langsung. Ayo 100.000. Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Bismillah. Al-Fatihah. Takbiratul Ihram. Idal. Ya. Al-Fatihah. Tidak, saya dapat hadiah juga nih. Baik. Maaf, sedikit saya akan memanggil anak-anak santri saya. Saya alhamdulillah punya pondok pesantren, bukan pondok pesantren, rumah tahfiz, ya.
Alhamdulillah udah masuk juz kedua baru 7 bulan ini ya. Coba Ismi sama Iyam di sini ya. Ntar cuma 5 menit beliau akan menampilkan yang dipelajari di rumah tafis ya. Jadi bukan hanya hafal Al-Quran tapi juga kami mendidik untuk belajar agamanya. Duduk sini. Ini baru kelas 1 SMP dan anak-anak saya sekolahkan di paket ya. Gurunya saya sudah ke sini. Ya ini gurunya salah satu Pak Nana, guru Depok ya, di sekolah Depok. Baik, kamu baca dari syahadat terus langsung ke Islam semua. Ya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin nabiyya wa rasul wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمني بالفهم وارزقني بالعلم والحكمة والعقل يا رب محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Rukun Islam itu 5 perkara: mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan salat, ketiga membayar zakat fitrah, keempat puasa di bulan Ramadan, kelima pergi haji jika mampu pergi dan pulang. Ada rukun iman itu 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya. Keempat, percaya kepada rasul-rasulnya. Kelima, percaya kepada hari akhirat. Keenam, percaya kepada qadar-qadarnya. Ada rukun istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan rasa. Kedua, menghilangkan lupa. Ketiga, menghilangkan bau. Setelah itu dibasuh dengan air suci mensucikan. Ada rukun wudu itu 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, membasuh sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki. Keenam, tertib. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Mang sabara sabira, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Manjadara yaksud, barang siapa yang menanam maka memenanglah ia. Mang zalama zulima, siapa yang menganiaya akan dianiaya.
Sulul Qiyudi, budi pekerti yang buruk itu menular. Afatul ilmi anisyan, penyakit ilmu itu adalah lupa. Utruk bisa ya terluka, tinggalkanlah keburukanmu, maka keburukan itu akan menimpa. Fakir qabla antajim, berpikirlah sebelum kamu memutuskan atau merencanakan. Al-hasudu la yasudu, benar itu tidak akan melihat. Al-amalu bi khatimnya, tiap-tiap pujian itu dalam penyelesaian. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nama-nama tadi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasai, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, berikut nama-nama bulan Islam Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nama-nama sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sifat-sifat wajib bagi Rasul: Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat-sifat wajib bagi Allah: wujud, qiyam, baqa, muhalafatul hawadisi, binafsihi wa daniyat qurrati radan, ilmu haya sama basataran wadiran nuridah, aliman hayan sami'an basiran mutakabbirin. Pada huruf salat itu 13 perkara. Pertama niat, kedua menirimatul, ketiga membaca takbiratul ihram, keempat membaca al-fatihah, kelima ruku, keenam iktidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, 9 tahiyat awal, 10 tahiyat akhir, 11 sholawat atas nabi, 12 salam, 13 tartib. Kembali lagi. Ada yang mau ngulangin? Hah? Yang tadi buat diri. Iya. Tadi ada rukun wudu. Sebutkan rukun wudu. Niat. Niat. Balas. Bismillah. Niat. Niat. Basuh. Muka. Nah, ya. Basuh tangan sampai siku. Basuh kepala. Salah. Kaki. Tip. Ada berapa? Ada 6. Diri dulu nama. Siapa namanya? Kelas berapa? Oh, kelas 1-7 ya, alhamdulillah. Ya, belajar yang giat. Ya, mau hadiah? Mau sebelah kanan, sebelah kiri? Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. 5.000. Alhamdulillah. Coba kalau di sebelah kiri kan 50.000. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya pribadi dari jamaah. Ya, saya mohon doanya. Ya, jadi yang saya bina ini anak-anak yatim. Ya, gratis free semuanya. Ya, dan alhamdulillah sekarang baru ada 10 anak. Karena memang rumah tahfiz. Gak banyak-banyak saya didik untuk tahfiz Al-Quran, dan ini baru berjalan 7 bulan dan anak sudah masuk. Saya dari belakang juz 30 sekarang masuk ke juz 29, sudah surat Al-Haqqah dari Tabarok ya, Al-Mulk, terus Al-Qalam, sekarang Al-Haqqah. Alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan juga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
ya ada manfaat dan bisa berguna jemaah dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan SMP Negeri 257 Jakarta menjadi contoh dari sekolah-sekolah yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan guru-gurunya juga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dalam pada taat, dan juga diberikan kesejahteraannya. Amin amin ya rabbal. Allahumma biqil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.